Halo YouTube, balik lagi dengan gue Adam. Kali ini kita dapat soal lagi. Lebih tepatnya ini adalah operational test yang datang dari salah satu subscriber kita yang telah kirim ke email tanyaadamexcel@gmail.com. Jadi bagi teman-teman nih yang memang punya soal yang menarik dan pengen dibahas di video selanjutnya, silakan aja langsung kirim sekarang juga ke tanyaadamexcel@gmail.com. Siapa tahu nanti soal kalian yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk aja ke soalnya. Jadi ini adalah Excel test yang dia berikan. Nggak ada macam-macam, nggak ada apa-apa. Jadi soalnya cuma satu, yaitu adalah buatlah laporan tahunan dalam bentuk grafik atau chart untuk data berikut ini. Jadi si Alo Dokter ini dia minta buat dari data ini adalah data pivot ya, data pivot. Terus kemudian dia minta buat gimana caranya data ini dijadiin report dalam bentuk grafik atau chart. Seperti itu. Nah, satu hal sebelum mulai. Jadi sebenarnya ini tuh adalah nightmare. Nightmare kenapa? Karena kita dikasih data pivot table tanpa kita dikasih akses raw datanya. Jadi teman-teman bisa bayangin kita diminta buat bikin chart atau tabel atau analisa lah dengan data yang sudah di pivot. Dari sini pun sebenarnya gue bisa melihat kayak kita bisa bikin banyak banget analisa. Cuman karena datanya bentuknya pivot table, jadi kayak kita harus nge-convert data pivot table ini ke data base yang bisa kita olah lebih lanjut. Oke, kalau gitu kita mulai aja cleaning datanya. Jadi emang step 1 yaitu adalah cleaning data. Jadi yang pertama, data ini kita kopas ke bawah dulu nih. Habis itu untuk yang total-total ini kita delete aja. Karena kita nggak penting. Ini spesialis anak kita tarik ke bawah. Nah, kalau udah dapet data kayak gini, nah ini mau kita delete atasnya. Kita akan breakdown lagi berdasarkan bulan. Jadi tiap row ini nanti kita akan jadi di sini kita tuh mau mindahin kolom yang di sini tuh jadi row semuanya. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita copy berarti ini kita copy 1 2 3 4 5 6 7 kali. Datanya aja. Copy 1 2 3 4 5 6 7. Terus setelah itu datanya kita tarik ke bawah satu-satu. Jadi mungkin yang pertama dari yang Februari itu jadi gini. Kita insert dulu kiri. Pastiin ini Januari, kita tulis dulu Januari. Kita tarik ke bawah. Oke, ini gizi ternyata masih belum delete. Jadi mending ini delete aja, apa-apa. Ini kita sort. Ini ada total. Kita delete aja semua. Oke. Filter kita ulangi. Terus habis itu ini kan Januari 2019. Jadi pastikan ini dokter gigi sampai dengan dokter gigi. Oke. Jadi kita bisa save aja sampai sini. Terus kita Ctrl D. Ini akan langsung ngetikkan Januari 2019. Terus kemudian ke bawah ini kita copy aja, copy, habis itu ke bawahin, paste, Ctrl Shift A, jadi Jan, kita ganti Feb.
Oke, nggak bisa ya, karena ini bentuknya tanggal. Kita mau jadiin ini teks dulu. Oke, karena jadi kayak gini kita ulang aja. Jadi ini Jan 2019 sampai dengan sini. Terus kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita Ctrl Shift H, Jan-nya diganti dengan Februari, replace all. Oke, ini biar nggak jadi kayak gini, kita balikin lagi ke teks. Ini Feb. Emang nyebelin sih kalau kayak gini tuh di Excel. Oke, ini kebanyakan ya. Habis itu Februari udah. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal mindahin datanya satu persatu. Jadi untuk yang ini kan Januari udah, Februari itu sampai sini, copy. Terus kita bisa paste di sini. Nah, nih kalau udah semuanya, data ini bisa kita hapus. Nah, kalau dari sini, ini mungkin kita ganti namanya. Tadi dia nggak dikasih tahu ya value-nya itu adalah dia value-nya apa. Jadi aku bisa asumsi ini aja kalau kayak gini value-nya adalah booking. Jadi berapa total booking yang didapat oleh dokter tersebut di bulan tersebut gitu ya. Sini months. Oke. Sekarang kita udah punya raw data di sini yang kita bisa olah kembali untuk menentukan report apa yang kita mau showing yang akan kita jadikan chart dan grafik gitu. Nah, kalau udah kayak gini, yang terpenting adalah sebenarnya kita dari data yang kita punya ini tuh kita mau munculin apa gitu. Mungkin yang dari sini yang aku kepikiran mungkin ada dua. Yang pertama monthly booking. Jadi kita akan cek monthly booking semua dokter, semua spesialis sih, semua dokter lah. Jadi entah itu spesialis atau enggak, dokternya berapa, kita mau cek monthly bookingnya berapa. Terus yang kedua adalah monthly booking berdasarkan spesialis. Jadi kita akan cek berapa monthly bookingnya berdasarkan spesialis. Terus nanti habis itu kita akan totalin semuanya. Jadi total booking berdasarkan spesialis. Dan nanti kita akan bikin semacam pie chart untuk menentukan kayaknya spesialis apa sih yang paling tinggi untuk total bookingnya gitu. Berarti mungkin 3 ini aja ya. Mungkin kita akan mulai dari yang nomor 1 yaitu monthly booking. Kita select datanya, kemudian insert pivot table. Ini kita bikin di sebelahnya aja kali ya biar kelihatan. Nah, oke. Nah, di sini berarti kita tinggal masukin aja value month. Habis itu ini bookingnya value, taruh total. Terus kita bisa sortir ini. Pertama mungkin kita
Diselect aja yang blank. Kemudian kita sortir dengan cara tinggal tarik aja. Jadi kita mau Januari, Februari, Maret, April, Mei, June, Juli, Agustus. Oke. Nah, kenapa kita manual? Karena ini kan bentuknya teks. Kalau misal kita pakai sortir, kita akan mendapatkan nanti di sortirnya berdasarkan alfabet. Jadi kayak nanti justru April dulu, baru yang lain-lain. Sedangkan kita kan pengennya ini berdasarkan bulan ya. Makanya kita sortirnya manual kayak gitu tadi. Nah, ini udah ketahuan monthly bookingnya. Sekarang kita tinggal masukin aja chartnya. Kita pakai chart biasa aja. Nah, di sini langsung ketahuan tuh. Oh, ternyata di bulan Juli adalah bulan di mana bookingnya paling gede. Sedangkan di bulan Agustus adalah booking yang paling rendah. Nah, itu menurutku untuk yang pertama udah cukup. Kita bisa ngeluarin insight seperti itu. Yang nanti mungkin ke depannya kita bisa telah lebih lanjut dengan menanyakan why-nya dan kemudian next action plan-nya gimana. Why-nya maksudnya adalah ini kita udah tahu kalau Juli itu paling tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bisa paling tinggi? Kenapa bisa orang sakit itu di bulan Juli? Alasannya apa? Nah, kita di sini sebenarnya nanti bisa breakdown berdasarkan yang kedua, karena kan kita mau monthly booking berdasarkan spesialis ya. Di situ mungkin kita nanti bisa sedikit punya gambaran terkait kira-kira orang-orang ini melonjaknya itu di penyakit apa sih gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita tinggal copy aja pivot yang tadi, paste di sini, kemudian kita tinggal masukin data spesialis. Kita masukin jadi ke kolom kali ya. Oke, mungkin biar lebih enak dilihat, kita balik deh kolom dan tabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita udah bisa bikin kelihatan yang dari sini. Di Januari kenaikannya berapa, dokter gigi Januari nggak ada, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus grand totalnya ada berapa gitu kan. Nah, dari sini kita punya dua opsi nih. Yang pertama sebenarnya kita bisa aja bikin nih satu tipe dokter, ini satu chart sendiri, semuanya satu chart sendiri. Jadi biar kita tuh kelihatan spike-nya itu seperti apa sih di tiap bulannya. Nah, dari situ nanti kita bisa analisis lebih lanjut. Cuman karena mungkin ini datanya terlalu banyak, ya mungkin kali ini kita akan coba tes salah satu aja. Dan kemudian abis itu kita langsung move on ke insight yang ketiga yang mau kita ambil, yaitu adalah total booking berdasarkan spesialis. Oke, mungkin yang pertama dari data ini kita bisa ambil contoh nih ya, dokter gigi. Kita bisa masukin ke data, insert, chart, column chart. Terus abis itu, ini karena chartnya bentuknya kayak gini, jadi mending kita bisa pakai fitur filter. Ini di sini, kalau kita filter, contoh nih dokter gigi aja, di sini dia akan otomatis ngikutin apa yang ada di pivot table yang udah kita bikin tadi. Jadi ini adalah khusus dokter gigi. Dan ketika dilihat chartnya, kalau kita bandingin sama yang total, ini kenaikan dan penurunannya cukup signifikan, sama ya, kecuali yang di Januari ini sama sekali nggak ada, Februari ada kenaikan dikit, Maret ada kenaikan cukup signifikan, tapi di sini Maret itu kenaikannya nggak terlalu signifikan. Terus kemudian ini turun, ini juga turun, naik turun. Dia trennya cukup sama gitu ya. Nah, kita bisa analisis seperti itu nih satu persatu. Tapi mungkin kalau semuanya nanti bakalan lama banget videonya, jadi mungkin kita
ambil aja satu sampel seperti ini. Terus habis itu kita masuk ke yang terakhir, yaitu kita mau bikin pie chart untuk total booking berdasarkan spesialis. Jadi sama seperti tadi, kita tinggal copy aja nih. Kita pakai yang chart yang atas saja, pivot table yang atas saja maksudnya. Paste di bawah, kemudian kita masukin aja spesialis di raw months, months-nya kita delete aja. Nah, di sini udah ketahuan tuh. Jadi di tiap spesialis itu jumlah bookingnya ada berapa. Dari sini kita bisa sort aja, misalkan sum of booking nih, descending gitu, biar kelihatan. Oh, ternyata paling banyak adalah di dokter spesialis kandungan, itu ada di 22.000. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masukin pivot chart lagi, dan kita jadiin dia pie chart. Nah, dari sini kelihatan lebih jelas untuk di tiap dokter spesialis itu totalnya berapa. Jadi memang paling tinggi kandungan, terus kemudian yang kedua adalah dokter anak, kulit, habis itu penyakit dalam, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bisa masukin ke report kita, dan kemudian kita kasih insight kalau misalnya emang paling banyak booking adalah dari dokter kandungan. Nah, karena dokter kandungan ini banyak ya, aku jadi penasaran nih, apakah dokter kandungan itu menyumbang banyak juga di trend chart yang ini gitu. Kita bisa masukin aja di sini, masukin aja dokter kandungan. Nah, ternyata setelah dilihat polanya juga sama dengan dokter gigi tadi. Jadi kalau kayak gini, aku bisa ngambil sedikit asumsi ini kalau sebenarnya tren ini disebabkan karena kegiatan marketing. Jadi kegiatan marketing, bukan kegiatan dari demand dari dokternya itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi karena marketing kita lagi gede-gedean mungkin ya di bulan Juni-Juli, makanya orang yang pakai app kita buat booking itu tuh semakin tinggi ketimbang di bulan-bulan sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu gitu aja untuk video kali ini. Teman-teman, kalau mungkin dapat soal kayak gini, mungkin bisa udah selesai nih seperti ini. Chart-chartnya, mungkin report-reportnya, nanti tinggal dikasih aja di sini keterangan untuk menjelaskan chart tersebut itu menjelaskan tentang apa, dan kira-kira next action plan-nya mau ngapain, atau mungkin nanti follow up-nya bakalan seperti apa. Kalau udah tadi kan udah aku jelasin next action sama follow up-nya bisa bermacam-macam sesuai dengan teman-teman tuh ngeliatnya point of view-nya dari mana gitu. Oke, kalau gitu, thank you untuk teman-teman semuanya udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalau misal teman-teman ada soal yang pengen dibahas di video selanjutnya, silahkan email aja soalnya atau file Excel-nya ke tanyaadamaisal@gmail.com. Thank you dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.